Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, karunia Allah yang begitu banyaknya kepada kita. Maka ini sudah sepantasnya kita syukuri, dan kita juga berupaya untuk mengingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sedikit demi sedikit harus kita syukuri, karena barang siapa yang tidak bersyukur atau tidak bisa atau tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka dengan nikmat Allah yang banyak niscaya dia juga tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih pada materi cara membaca wakaf, yaitu wakaf jenis yang ketiga. Untuk yang pertama kemarin yang pendek ya. Kemudian yang kedua adalah yang ada matnya. Jadi sebelum kita berhenti itu kita panjangkan terlebih dahulu. Dan untuk wakaf jenis yang kedua ada 3 keadaan. Matnya itu berupa alif, matnya berupa waw, dan matnya berupa ya. Kemudian untuk wakaf jenis yang ketiga adalah berhenti pada lafadz yang bertanwin, yaitu fathatain. Apabila berhenti pada lafadz yang bertanwin atau fathatain, maka cara bacanya adalah dipanjangkan 2 harokat dan dibuang tanwinnya, ya, seolah-olah kita membaca mat tabi'i. Ya. Kemudian ini hanya khusus pada fathatain ya, tidak pada dhammahtain dan tidak pada kasrohtain. Apabila dhammahtain dan kasrohtain ini kita sukunkan, jadi tidak usah kita perhatikan harokat tersebut. Dan apabila fathatain, maka cara bacanya yaitu dibaca panjang 2 harokat. Contohnya hasiban, kita baca hasibah, begitu, banyak kita panjangkan 2 harokat. Dan ini terjadi pada saat ketika kita mau wakaf di situ, mau berhenti di tempat itu. Apabila berhenti pada tempat yang keadaannya seperti ini, maka cara bacanya seperti tadi, dipanjangkan 2 harokat. Dan ini biasanya terletak pada akhir ayat ya, akhir ayat keadaannya seperti ini, maka cara bacanya seperti tadi, yaitu dipanjangkan 2 harokat. Dan ini apabila kita tidak berhenti di sana walaupun fathatain, maka tidak berlaku mat yang tadi. Jadi tidak berlaku hukum ini, tidak berlaku dipanjangkan 2 harokat apabila kita tidak mengakhiri bacaan di lafadz yang tadi, begitu. Jadi artinya ini walaupun terletak di akhir ayat, kalau kita tidak berhenti di sana maka tidak kita panjangkan 2 harokat. Contohnya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Di sana sama-sama diakhiri dengan fathatain, dan kalau kita berhenti pada 2 ayat tersebut maka kita panjangkan 2 harokat. Alam naj'alil arda mihada 2 harokat, wal jibala autada 2 harokat. Dan apabila kita tidak berhenti pada akhir ayat, maka kita sambung ke ayat yang selanjutnya, dan di sana terjadi hukum idgham bi gunnah, jadi harus kita dengungkan. Alam naj'alil arda mihadan, kita dengungkan ke huruf waw, karena di sana terdapat tanwin fathatain bertemu dengan waw, jadi harus kita idghamkan kalau kita mau menyambung dari ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Dan itu berlaku terus menerus. Kalau kita
tidak berhenti pada akhir ayat dan kita sambung terus, maka tidak berlaku panjang yang 2 harokat ini. Ya, contohnya alam naj'alil arda mihadan wal jibala autadan wa khalaqnakum azwaja, begitu. Kalau kita berhenti baru kita hukumi dia sebagai mat yang dipanjangkan 2 harokat. Baik, untuk nama dari mat ini adalah mat iwad, ya. Mat iwad. Kemudian ini berlaku untuk semua huruf kecuali ta marbutoh. Apabila yang berharokat fathatain tersebut adalah ta marbutoh, maka tidak dipanjangkan 2 harokat, tidak berlaku mat iwad, ya. Dan ta marbutoh tersebut yang berharokat fathatain tersebut disukunkan dan diganti menjadi hak besar. Ya, contohnya rohmatan, di sana diakhiri dengan ta marbutoh yang berharokat fathatain. Cara bacanya bukan rohmata, bukan dipanjangkan 2 harokat karena bukan mat iwad, tapi cara bacanya rohmah. Ta marbutohnya disukunkan dan diganti dengan hak besar. Kemudian jadi itu pengecualian. Ini berlaku untuk semua huruf kecuali ta marbutoh. Kalau ta marbutoh tersebut berharokat fathatain, maka dia tidak dibaca 2 harokat, tidak dihukumi mat iwad, ya, tapi disukunkan diganti dengan hak besar. Kemudian satu lagi untuk hamzah. Untuk hamzah ini sedikit berbeda penulisannya, ya. Sedikit berbeda penulisannya. Kalau kita perhatikan untuk yang ada di halaman ini, di latihan yang ada di halaman 50, ini semuanya diakhiri dengan fathatain dan ada alif di depannya, ya. Hasiban fathatain, kemudian ada alif di depan ba tersebut, dan semuanya ditulis seperti itu kecuali hamzah. Hamzah dia berharokat fathatain tapi alifnya itu tidak ada, dan dia tetap dihukumi dengan mat iwad, artinya tetap dibaca 2 harokat. Contohnya adalah wanisaan. Di sana ada hamzah yang berharokat fathatain tapi alifnya tidak ada. Alifnya tidak ada. Bagaimana cara kita berhenti pada kondisi seperti ini? Cara berhentinya yaitu mat iwad, ya, yaitu kita panjangkan 2 harokat, tidak disukunkan walaupun nggak ada alifnya, begitu. Wanisaa, hamzahnya dibaca 2 harokat. Yang salah wanisaa disukunkan, ya. Jadi terkadang kita salah baca pada hamzah yang berharokat fathatain karena tidak ada alifnya, ya, karena tidak ada alifnya. Baik, kita katakan bahwa walaupun hamzah tersebut tidak ada alifnya, maka tetap kita panjangkan 2 harokat. 2 harokat apabila dia diakhiri dengan fathatain. Ini kekhususan pada hamzah. Hamzah tidak ada alifnya, tapi tetap dibaca 2 harokat. Baik, untuk yang harus kita perhatikan pada wakof yang seperti ini adalah panjang dari 2 harokat tadi yang ada di akhir tadi harus sama dengan huruf sebelumnya, harus sama dengan panjang huruf sebelumnya apabila sebelumnya tersebut juga dipanjangkan 2 harokat. Contohnya hasiba, sinnya panjang 2 harokat, ba-nya panjang 2 harokat. Panjang sin dan ba ini harus sama panjangnya. Terkadang kita tidak seragam, ya. Bisa panjang si-nya atau lebih panjang yang huruf ba-nya. Ini terkhusus pada akhir ayat, pada akhir surah, dan ketika kita mau ruku, ya. Ketika kita mau ruku, bacaan kita sedikit melambat, ya. Ini khususnya imam, bacaan kita sedikit melambat, kemudian memanjangkan mat iwadnya lebih dari 2 harokat. Contohnya pada surah-surah yang diakhiri dengan mat iwad, surah An-Nasr misalkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana
Cara bacanya ya, kebiasaan kita temui innahu kana tawwaba. Oh, banyak dipanjangkan lebih panjang dari kadar yang seharusnya. Ada sebabnya yaitu mau ruku begitu. Kemudian ada di akhir surah dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mat tersebut panjangnya 2 harokat. Jadi harus kita panjangkan 2 harokat dan kita samakan dengan panjang huruf yang sebelumnya. Sebelumnya ada mat yang 2 harokat juga. Ya. Innahu kana tawwa. Wa-nya 2 harokat, ba-nya 2 harokat. Jadi huruf panjang huruf waw dan huruf ba harus sama panjangnya. Tawwaba. Begitu. Jadi tidak boleh ba-nya ini tidak boleh mat iwatnya ini terlalu panjang pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian juga yang harus kita hindari adalah menambahkan hamzah sukun pada akhir mad. Jadi kita bacanya imama. Jadi ada berhenti tiba-tiba, ya. Nasira, ya. Yasira. Walaupun tidak terlalu nampak seperti itu, tapi apabila kita berhenti tiba-tiba pada mad iwat, pada yang panjang 2 harokat tadi, maka ini berarti kita telah menambahkan hamzah sukun pada akhir lafaz tersebut, ya. Ta'wila, ya, berhenti tiba-tiba. Yang benar ta'wila, la suaranya itu berhenti, ya, bukan disebabkan karena ada tekanan, bukan, tapi berhenti karena suaranya mengecil atau suaranya habis atau nafasnya habis. Begitu cara memanjangkan mad iwat. Jadi jangan kita berhentikan tiba-tiba seolah-olah ada hamzah sukun di akhir mad tersebut. Itu yang harus kita perhatikan, 2 itu, ya. Jangan memanjangkan lebih dari 2 harokat atau mungkin memanjangkan kurang dari 2 harokat. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tidak boleh menambahkan hamzah sukun pada akhir mad. Baik, kita baca latihannya pada halaman 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alaikum raqibah. Alaikum raqiba. Alaikum raqi, ya, kaf dan qaf. Alaikum raqiba. Raqi. Alaikum raqi. Alaikum raqiba. Aywa. Banyak kurang panjang sedikit. Alaikum raqiba. Itu seperti kaf lagi. Alaikum raqiba. Aywa. Lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Imama. Lil muttaqina imama. Ya. 'Alallahi yasira. 'Alallahi yasira. Wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi nasira. Shotnya jangan monyong sehingga bunyinya seperti su, ya. Tebalnya itu memang tebal, cuman tebalnya tidak pada tebal yang bagus, ya. Tebal yang ditebalkan dengan cara yang tidak benar. Kemudian akibat dari monyong tersebut bunyi sofirnya jadi hilang. Su, ya, su, so. Harusnya desisanya harus maksimal. Caranya jangan monyong. Wa kafa billahi nasira. Aywa. Alaihim hafidha. Alaihim hafidha.
Kita ulang. Alaihim hafidha. عليهم حفيظا Kana aliman hakima. كان عليما حكيما Ki. كان عليما حكيما Aywa, ahsan. Wa ahsanu ta'wila. وأحسنوا تأويلا. Hati-hati nunnya jangan memanjang. Dan ini terjadi karena nun ini berada pada akhir dari kata yang pertama. Ini yang harus kita jaga kemarin. Kalau berada pada akhir kata dan dia tidak panjang, harus kita ekstra hati-hati. Cara bacanya adalah seolah-olah ini nggak ada jedanya. Jadi seperti huruf satuan waw sendiri, hamzah sendiri, ha sendiri, sin sendiri, dan seterusnya. Jadi bacanya wa ahsanu ta. Nu ta. Jangan memanjang nunya. Wa ahsanu ta'wila. Aywa, mumtaz. Bi kulli syai'in alima. Bikulli syai'in alima. Naam. Lil kafirina sa'ira. Lil kafirina sa'ira. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi hasiba. Baik, kemarin juga kalau tidak salah pernah kita singgung bahwa lafzul jalalah, lafaz Allah ini lamnya selalu panjang walaupun tidak terlihat ada tanda panjang di sana. Ya, tulisan atau harokat fathah pada huruf lam tersebut adalah yang biasa. Artinya kalau kita lihat harokatnya ini tidak panjang, tapi ini sudah masyhur, sudah mafhum di kita semua bahwa lafaz Allah itu selalu panjang 2 harokat walaupun tidak ditulis panjangnya. Dan ini kembali kepada penulisan saja, penulisan Rosm Usmani memang seperti ini. Lafaz Allah ini seperti tidak panjang, tapi ini sudah kita ketahui bersama bahwa ini kita baca panjang. Billahi, lamnya panjang. Allahu, lamnya juga panjang. Kita lanjutkan. Wa sayaslawna sa'ira. Wa sayaslawna sa'ira. Baik, kita jelaskan mana sin, mana shad. Wa sayaslawna sa'ira. Oh, itu sudah mantap ketebalannya, cuman ya-nya ikut tebal. Jadinya yos, ya-nya tetap tipis. Wa sayaslawna sa'ira. Mumtaz. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Baik, untuk antum jimnya diusahakan untuk tidak mengeluarkan hembusan angin yang terlalu banyak. Ja, bukan seperti itu, tapi ja. Jadi ketika menekan pada makhrajnya, yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit keras, ini ketika menekan kemudian setelah itu menjauh dari makhrajnya, pas menjauh itu harus dihati-hati. Ja, jadi ada sedikit kehati-hatian ketika melepas lidah dari makhrajnya. Kita ulang. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Naam. Kana azizan hakima. Kana azizan hakima. Zan jangan terlalu panjang. Kana azizan hakima. Ayo, sekarang dijelaskan sedikit zanya. Ziza. Kana azizan hakima. Ayo, ahsan. Wa kana Allahu bihim alima. Wa kana Allahu bihim
Baik, untuk lafadz yang selanjutnya ini hati-hati za-nya jangan dipanjangkan ya. Za yang pertama, fa'afuza fawzan 'azima. Fa'afuza fawzan 'azima. Za yang pertama jangan dipanjangkan. Fa'afuza Fa'afuza fawzan 'azima. Sudah bagus, dha-nya kita tebalkan sedikit lagi. Fa'afuza fawzan 'azima. Aywa. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan ya di video-video sebelumnya, untuk memendekkan huruf zai ini kita punya momen ya, punya hal yang bisa kita gunakan untuk ancang-ancang kita agar zai-nya ini pendek begitu. Berarti momen tersebut adalah fu-nya ini ya. Di lafaz sebelumnya fu ini kita panjangkan dengan panjang yang benar tentunya ya. Fa'afuzafau fuzafau ya, seperti itu. Latihannya mungkin seperti itu. Jadi kita harus mencari momen di mana kita bisa menjaga huruf tersebut agar dia pendek. Wa kana amrullahi maf'ula. Wa kana amrullahi maf'ula. Wabil, di sini ada salah cetak ya. Di sini lamnya seharusnya ada sukunnya. Ya. Wabil wa, begitu. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Ini harus dijaga, hamzahnya harus kasroh sempurna. Ih, jangan bukan tapi ihsana. Wabil walidaini masih belum? Wabil walidaini ihsana. Mumtaz, seperti itu. Minal ladzina amanu sabila. Minal ladzina amanu sabila. Wala yuzlamuna fatila. Wala yuzlamuna fatila. Baik, untuk huruf yang rokhawah yang sukun ini harus kita nampakkan rokhawahnya, alirannya itu agak memanjang sedikit. Yuzlamu, yuzla. Wala yuzlamuna fatila. Aywa. A'tadna lahum 'adzaban alima. Afwan, itu harus jelas hamzahnya dan ainnya, perbedaannya. A'tadna. Ya. Kita lafadzkan a-nya dulu. Ya. Bukan, itu ain keduanya. Ya. Seperti itu. A'tadna lahum 'adzaban alima. Aywa. Fala yu'minuna illa qalila. Fala yu'minuna illa qalila. Innallaha kana 'aliman khabira. Innallaha kana 'aliman khabira. Aywa. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Aywa, masyaallah, mumtaz anta. Jadi di sini yang harus kita jaga adalah lahunna. Lafadz nun yang berharokat fathah ini harus kita pendekkan ya, karena dia pendek kemudian berada di akhir kata sehingga
kemungkinan untuk kita panjangkan ini ada, dan ini harus kita pendekkan, kita jaga kependekannya. Momen yang bisa kita ambil adalah dengung. Dengungnya harus sempurna dulu supaya nunnya ini siap untuk kita pendekkan. Ya, lahun nasa. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu alam. Wala yajiduna anha mahisa. ولا يجدون عنها محيصا. Haknya panjang. Anha. ولا يجدون عنها محيصا. Aywa. Na'am, masyaallah, barakallahu fiik. Baik, untuk huruf shad dan huruf selain shad, misalkan huruf tebal yang selain shad, ro, ini ketika dia panjang 2 harokat agak sedikit berbeda ya, dilihat dari ketebalannya. Contohnya nasiro, ya, tebalnya seperti itu. Tapi kalau shad, mahiso, ini lebih tebal lagi ya, karena shad dia huruf itbaq, maka huruf itbaq ini lebih tebal atau paling tebal, punya ketebalan yang sempurna begitu dibandingkan dengan huruf-huruf isti'la yang bukan itbaq. Huruf-huruf itbaq itu shad, dad, ta, dha. Apabila keempat huruf tersebut dia berharakat fathah dan setelahnya ada mad, maka ini ketebalan yang paling sempurna. Ya, nanti insyaallah kita lebih perjelas lagi karena di sana ada tingkatan-tingkatan ketebalan. Ya, nanti kita bahas pada buku yang satunya, buku hitam, di buku tajwid insyaallah taala setelah menyelesaikan buku kuning ini. Intinya tadi shad ini harus lebih tebal ya daripada huruf ro, karena huruf ro dia tebal tapi tebal yang biasa. Kalau huruf shad ini tebal yang maksimal dikarenakan shad tersebut berharokat fathah, setelahnya ada alif. Ro tersebut juga berharokat fathah dan setelahnya ada alif, tapi tingkatannya yang berbeda begitu. Jadi kalau ro seperti ini nasiro, kalau shad mahiso, ya, mahiso. Jadi ro dengan so, ro dengan so, begitu. Jadi dari segi ketebalan mereka berbeda walaupun keduanya sama-sama tebal. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita berusaha untuk berhati-hati ketika melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran, karena ayat-ayat suci Al-Quran ya dia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi harus kita fasihkan pelafatannya. Kemudian Allah juga cinta ya dengan orang-orang yang membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran tersebut diturunkan. Al-Quran tersebut diturunkan dengan bahasa yang fasih, maka kita harus membacanya dengan bahasa yang fasih pula. Dan ini perlu sedikit pembiasaan. Sebabnya adalah karena kita ngomong sehari-hari nggak pakai bahasa Arab. Ya, kemudian makhraj yang ada di dalam huruf-huruf Arab ini sedikit berbeda dengan makhraj yang ada di lafadz Indonesia. Jadi kita mungkin sediakan waktu khusus untuk melafadzkan huruf-huruf tertentu yang mana kita merasa bahwa huruf yang kita punya tersebut kurang fasih. Jadi ada latihan tersendiri huruf tertentu ya, misalkan huruf a. Kita ngobrol sehari-hari nggak pernah pakai huruf a. Ada apa itu pakai hamzah. Kemudian iya enggak ya itu pakai hamzah semua. Tapi kalau ada apa kita jarang melafadzkannya seperti itu. Mungkin kita melafadzkan ain cuma ketika menjawab na'am itu saja ya. Makanya ainnya terkadang kita sebagian ada yang kesusahan karena memang tidak pernah dilafadzkan. Jadi kita ada waktu tersendiri untuk melafadzkan huruf ain yang fasih begitu. Dan ketika kita melatih satu huruf ya, berusaha untuk memfasihkan satu huruf yang kita rasa itu kurang fasih, berarti kita telah berusaha untuk memfasihkan keseluruhan dari bacaan Al-Quran kita. Ya,
Keseluruhan dari bacaan kita akan kita fasihkan. Karena ketika kita ngaji di waktu yang lain, kita pasti akan ketemu dengan huruf ain lagi. Kita ketemu dengan huruf yang kita merasa kurang fasih tersebut. Kalau kita sudah melatihnya supaya fasih, maka ketika kita bertemu dengan huruf tersebut, huruf ain lagi misalnya, kita sudah fasih. Karena kita sudah berusaha untuk memfasihkan huruf tersebut. Berarti ketika kita memfasihkan satu huruf, berarti kita memfasihkan keseluruhan dari bacaan kita. Tidak mungkin kita menghindari huruf tersebut ketika ngaji, ya kan? Pasti kita akan ketemu dengan huruf-huruf yang mana perlu untuk difasihkan. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang kita yang bisa kita sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Tak lupa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan ini, terutama ketika ngaji, ya, menjaganya dari kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna dari Al-Qur'an tersebut, dan semoga kita difasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.